وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول لتمام كل سلو ومأمول وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالفتح يا فتح أجل تكرمنا وبالعلم النور يا علم أقولنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمقالة السابعة قال علي كرم الله وجهه. Dan makalah yang ketujuh berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa fi nusqatin dan pada satu salinan matan yang lain qala Umar radhiyallahu anhu dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau ada bahasa seperti ini wajar-wajar saja. Kalau yang satu kata Sayyidina Ali, yang satu kata Sayyidina Umar. Ini wajar, kenapa? Dua-duanya berguru pada satu guru. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu diajarkan bahwa kita itu mengucapkan sesuatu atas apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Makanya dikatakan siapa orang yang mengambil ilmu dari seorang guru, may ya'khudil ilma min syaihin musafahatan yakun aniz zaygi wat tazhifi fi harami. Siapa orang yang mengambil ilmu dari seorang guru bertatap-tatapan, maka ia akan terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Wa may ya'khudil ilma min suhufin fahuwa inda ahlil ilmi kal adami. Dan siapa orang yang mengambil ilmu dari buku-buku, dari lembaran-lembaran, maka ia itu menurut ahli ilmu itu seperti orang yang enggak punya ilmu. Bahwa inda ahli ilmi kal adami. Menurut ahli ilmu, menurut para ulama itu orang enggak punya ilmu. Makanya buat kita hendaklah kita ini mengambil ilmu dari seorang guru yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia dapat. Apa kata Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali? An-ni'amu ay a'zamuha. Nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat yang
dikatakan besar dalam pandangan Sayyidina Ali, pandangan Sayyidina Umar, yang mungkin kita selaku orang awam kadang-kadang menganggap sepele itu nikmat, padahal itu berharga sekali. Sittatu asya'a. Alhamdulillah. Sittatu asya'a itu ada 6 perkara. 6 perkara yang luar biasa, kenikmatan yang begitu hebat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang kalau udah bicara seperti ini, orang yang orang lain itu nggak tahu, dia tahu gitu. Artinya dia punya kelebihan ilmu yang mana dia bisa lihat bahwa sesuatu itu berharga. Kayak kita lihat lukisan, ada orang coret-coret gitu. Ngapain ini, orang iseng banget gitu. Padahal ternyata itu lukisan yang mahal sekali, yang penuh makna, yang penuh arti, penuh isyarat, penuh pelajaran. Jadi Masya Allah, dalam banget ketika dia itu mendalami, ketika saat dia itu mentafakuri, ternyata iya ya. Nah, ini kita lagi diingatkan, ini lagi ditarik, yuk sama-sama kita nonton nih, kita lihat nih nikmat yang gede yang kadang-kadang kita nggak sadarin gitu, yang kadang-kadang kita berasa, oh iya, wah kayaknya orang paling menderita gitu. Ternyata kita memiliki sesuatu yang orang lain itu nggak tahu bahwa itu berharga. Nah, itu terungkapnya sama siapa? Orang-orang khos, orang-orang yang begitu diistimewakan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan cahaya keilmuan, bahkan dia bertatap-tatapan langsung dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang mendapatkan pencerahan dari orang paling mulia sealam dunia. Orang yang begitu banyak tahu dan begitu sangat banyak tahu dengan rahasia-rahasia yang ada di alam dunia. Nah, kita baca bismillah kemarin. Selama ini mungkin kita baca bismillah, paling buat makan doang, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kenapa kau tuh bismillah? Ada orang baca bismillah bisa sembahyang di atas air. Ada apa tuh? Itu. Kok ada orang baca bismillah bisa jalan di atas air? Ada apa dengan bismillah? Nah, ini banyak yang kadang-kadang kita belum sadarin ada rahasia di balik itu semua. Oh, ada orang gitu dengan mengucap kaf ha ya ain son, ha mim ain sin qaf, itu ada orang bisa kagak bisa ngomong dibikin. Nah, ini Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ingin mengajak kita, yuk sama-sama kita nonton sesuatu yang sering kita dengar, tapi ternyata baru sadar kita, wah ini berharga banget ini. Kayak kita yang selama ini kadang-kadang kita anggap teman, kita anggap ya CS gitu, ternyata calon legislatif. Jangan ada tuh di sana, di negara, di catatan tuh. Masya Allah, baru sadar. Dikasih tahu sama siapa? Aman yang tahu. Oh, kayak gitu. Maka ada di antara para ulama mungkin suka bisik-bisik. Kayak belum lama Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Itu beliau suka ngasih bocoran tuh. Kirim salam sama pengemis yang lagi di pasar, lagi duduk-duduk di pasar.
Ada apa? Kirim salam aja dari Abdul Hamid. Itu pengamis kirimin salam sama santrinya, marah dia. Kurang ajar. Wong aku udah begini sembunyi-sembunyinya, tapi dia bocorin rahasia aku. Nah, wali itu gitu. Kasih tahu, jangan anggap remeh tuh orang kalau sembarangan. Karena apa? Karena wali itu lebih nyaman orang pada nggak tahu daripada terkenal. Kalau orang sekarang kan pada pengen terkenal. Iya, pada pengen terkenal. Rupa-rupa dia bikin. An-ni'amu ay a'zamuha sittatu asya, nikmat-nikmat dia itu ada 6 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi orang Islam itu merupakan satu kenikmatan yang begitu besar. Maka pantas kalau kita sering mendengar ketika sambutan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dari namanya ini Islam. Islam itu artinya damai, selamat, sejahtera. Sama-sama dari satu akar kata salimah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan, keselamatan. Jadi orang Islam dikasih kita jadi orang Islam itu merupakan suatu nikmat yang begitu besar. Karena di dalam Islam kita dituntun untuk supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Salat merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang Allah perintahkan itu bukan untuk Allah, tapi semata-mata kembali manfaatnya buat orang yang melaksanakan perintah Allah. Puasa banyak hikmah dan manfaatnya, bukan sebenarnya buat Allah, tapi buat diri pribadi kita. Zakat begitu juga menimbulkan keberkahan, perkembangan, kebersihan. Haji begitu pula, Masya Allah. Kita beruntung jadi orang Islam. Kita beruntung ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam, yang mana ketika saat kita melaksanakan itu semua, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tidak bisa dipungkiri ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan ketika saat kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah yang dibalut dengan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fikih. Semuanya itu mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Nggak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena diri kita ini emang semenjak masih di alam ruh, ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kita jawab, bala sya'inna, iya betul Allah, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami. Dengan segala konsekuensinya, kami akan melaksanakan perintahmu, kami akan menjauhi laranganmu. Itu konsekuensinya ketika kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maka konsekuensinya adalah kita melaksanakan apa yang ada di dalam agama Islam. Ketika kita amalkan, mendatangkan kedamaian. Karena fitrah diri kita adalah apa? Tunduk, turut, patuh. Sementara bahasa al-Islamu huwa al-inqiyadu bima ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mana Islam itu adalah ngikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita amalkan itu semua, ada kedamaian di dalam hati kita. Bohong kalau seandainya nggak damai. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Hati itu jembar, hati itu lapang, hati itu tenang.
Beres kita puasa, terdengar lantunan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Buat orang yang berpuasa dapat dua bahagia, bahagia saat dia berbuka, bahagia saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa dia bahagia? Beres, tuntas, paragat, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat begitu pula, haji begitu pula. Ketika saat beres kita tahallul, beres kita melaksanakan ritual manasik ibadah haji, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Itu semua gak bisa dipungkiri. Tenang hati kita, bahagia kita ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita maksiat, menentang Allah, ngelawan ke Allah, ngelaksanain maksiat, ninggalin larangan Allah, ada keresahan. Nggak perlu muluk-muluk, kita jalan-jalan belum sholat asar, kira-kira tenang apa kagak? Kagak. Kenapa? Fitrah jiwa kita berlawanan. Jiwa kita tuh pengennya dilaksanain perintah Allah, jauhin larangan Allah. Ketika saat itu berlawanan, perintah Allah belum dilaksanakan, masih resah. Nah ini kadang-kadang kita kalahnya begitu. Dalam keseharian kita yang pasti itu adalah merupakan satu kebutuhan kita untuk damai, tapi ternyata kalah sama sopir bus. Kalau udah keluar, pulang, udah diam aja deh. Nggak ada gitu. Kadang yang protes, Pak supir kita pada belum sholat nih gitu. Nah kalau orang ngaji mudah-mudahan bisa begitu. Jangan kalah. Kita tuh resah, terus terang. Resah kalau belum sholat tuh resah. Makanya dalam perjalanan melihat kekhawatiran dan keresahan itu di dalam agama dibolehkan. Kalau kita udah keluar daripada Jakarta, boleh kita menjamak sholat kita. Apalagi mau ke Arab, boleh. Udah boleh jamak, boleh. Qashar boleh, jamak qashar juga boleh. Ya. Itu Islam, subhanallah. Maka berusahalah kita untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Syahadat iya, salat iya, zakat iya, puasa iya, haji iya. Minta sama Allah. Justru di situ. Kalau kita nggak punya apa-apa, di sini ada tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau akan angkat dua belah tanganmu minta kepadaku? Pernah dengar nggak ada orang berangkat umroh, berangkat haji tapi nggak keluar duit? Pernah nggak? Pernah dengar nggak ada orang berangkat umroh, berangkat haji dibayarin? Ada nggak? Banyak ya. Kayak gitu. Apa yang terjadi pada orang bisa aja juga terjadi pada diri kita. Itu jalan ini mah Allah punya jalan, punya cara, 1001 cara, bahkan lebih. Allah punya cara sepanjang kita serius apa kagak. Kalau kau ingin datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, serius nggak sih gitu? Padahal kalau kita serius, kita nabung, Allah udah siapin buat kebutuhan sehari-hari ada, buat ibadah juga ada. Kadang-kadang kita nggak yakin apa iya bisa. Ya alhamdulillah lihat Haji Rio aja dia bisa berangkat, bisa berangkatin emaknya, bisa berangkatin bininya, mungkin bisa berangkatin ente juga. Amin dong. Masya Allah. Nggak nyangka. Ya itu dia. Manjada, manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Allah lihat kesungguhan kita. Kayak gitu. Satu, Islam itu nikmat. Nikmat banget. Nikmat. Baik kita bersyukur. Alhamdulillah. Makasih ya Allah dikasih Islam. Yang kedua, wal Qur'anu. Quran itu nikmat. Kenapa? Subhanallah, bahasa paling indah salam dunia itu Quran.
Kalau bahasa kita tuh belum seberapa terucap kata di awal bahasa. Perhias kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka, pengobat hati yang luka, apalagi buat sang jejaka yang habis ditolak cinta. Iya. Jadi bahasa kita itu belum seberapa dibandingkan dengan bahasa indahnya Al-Quran bagi orang-orang yang menyelami akan keindahan seni sastra yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, nggak ada yang bisa ngalahin itu. Baik, kita sering baca di awal surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. Kalau engkau masih ragu dengan apa yang sudah aku turunkan kepada hambaku, jadi fa'tu bisuratin min mithlihi, datangkan surat yang sama. Nggak ada yang bisa. Malah diketahui Musailamah Al-Kadzab yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, yang bikin surah namanya Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil batnuhu kabir wa sya'ruhu qalil. Gajah, apakah engkau tahu apa itu gajah? Perutnya gede, rambutnya jarang. Ketawain langsung. Pengen nyamain alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Pengen nyamain begitu, ketawa orang mau ngapain? Anak kecil juga tahu itu namanya gajah, perutnya gede, rambutnya jarang. Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Udah lembang, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tahu apa yang dilakukan oleh Tuhanmu kepada ashabul fil? Orang-orang dari Afrika yang pengen ngancurin Ka'bah atas perintah Raja Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah Allah alam yaj'al kaidahum, tipu daya mereka tidak dijadikan oleh Allah fitadlil, dalam kesesatan, kebingungan. Bingung semua tuh ashabul fil. Ada apa ini? Di Muzdalifah gajah-gajah yang terlatih dari negeri Habasyah, Afrika, lantaran kesel, nggak demen, orang pada berdatangan untuk memenuhi panggilan dari Nabi Ibrahim, wadzin bin nasi bil adiyatu karijalahu ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Diseru pada datang itu ke Ka'bah, sementara negeri mereka jadi sepi. Ada apa nih? Daya tariknya, magnetnya apa? Ka'bah. Ayo deh kita hancurin Ka'bah. Kalau Ka'bah udah hancur, mungkin mereka akan ke negeri kita berduyun-duyun berdatangan dari segala penjuru arah. Oh datang, ternyata di Muzdalifah itu gajah-gajah pada nggak mau berangkat ke Mekah, malah saat itu malah duduk di Muzdalifah. Mungkin itu yang menginspirasi, ada sarung mereknya gajah duduk. Waktu dulu tuh bingung semua, masya Allah. Alam yaj'al kaidahum warsala alaihim tayran. Allah utus pada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Ada yang mengatakan itu adalah burung dara atau ababil tuh. Sehingga orang Arab itu
Nggak mau tuh yang namanya nangkepin burung di sono banyak jutaan. Khawatir apa? Ini burung anak turunannya yang dulu yang menyelamatkan Ka'bah daripada serangan pasukan Raja Ababil, Raja Abraha. Jadi Masya Allah, dalam banget itu Quran. Dan Quran itu kalau dibaca dapat pahala walaupun kita nggak ngerti maknanya. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih walam yafham walau lam yafham bima'anih. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ibadah dicatat pahala dengan membacanya walaupun tidak faham akan maknanya, dapat pahala. Kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar nggak? Barusan dengar nggak? Saya baca Quran, dengar nggak? Ente denger aja dapat pahala. Di mana yang baca? Enak itu Quran, nikmatnya begitu. Sebegitu pahala, bahkan dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, falaul hasanah, buat dia satu pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu pahala Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf? 3 kali 10 30. Kalau surat Al-Fatihah satu kali kita baca 156 huruf kali 10 1560 pahala kita dapat. Nah kalau kita lagi malam Jumat Yasinan, baca satu kali Yasin, di dalam tafsir Yasin dikatakan orang yang baca satu kali baca surah Yasin sama pahalanya dengan 10 kali menghatamkan Al-Quran. Kemarin Ramadan berapa kali hatam? Bulan puasa kemarin berapa kali hatam? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang kagak. Lah itu baca Yasin nih dengan kemuliaannya. Surah Yasin sekali kita baca dapat pahala 10 kali hatam Al-Quran. Gimana gak enak tuh? Pahala berlimpah. Maka bagi orang yang tahu rahasia ini, subhanallah, mereka tidak akan menyia-nyiakan Al-Quran tuh. Lagi bingung, lagi galau, baca aja Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok kenapa sih dikit Fatihah? Ini rahasianya. Wong namanya iblis saja itu ketika saat dia dilahirkan, Nabi Muhammad dilahirkan, menjerit. Yang kedua apa? Ketika diturunkan surat Al-Fatihah, menjerit. Itu yang namanya iblis. Tuh, celaka. Kenapa? Baca Fatihah itu banyak manfaatnya. Suratul Fatihah 5 quri'atlah, kata Nabi. Ketika kita baca surat Fatihah itu bagaimana niat yang bacanya. Kalau niat yang bacanya, ya Allah, jadikan surat Al-Fatihah yang saya baca wasilah Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan saya. Pegang Al-Fatihah itu. Ya Allah, dengan fadilah daripada surat Al-Fatihah, dengan keutamaan surat Al-Fatihah, ya Allah, angkat setiap keresahan dan kegelisahan, apalagi kegalauan yang sedang menimpa diri saya, ya Allah, ya Rabbi. Baca Fatihah. Ada yang lagi galau di sini, ada? Yang lagi resah gelisah, ada? Ya, saya nggak tanya yang bujangan, ya udah pasti iya gitu. Rupa-rupa kan galau, khawatir rupa-rupa. Baca Fatihah, maka setiap malam Senin kita baca, ya Rabbi mati'ni bisiri hurufihi
wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati. Dari awal kalamun qadimula yumalu sima'uhu tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbihi najahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bisiri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati. Itu minta sama Allah. Ya Rabbi mati'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku bisiri hurufi, rahasia-rahasia huruf Al-Quran. Bihi astasfi min kulli da'i wa nuru, dengan sababiah Al-Quran aku minta obat, minta kesembuhan ya Allah. Bihi astasfi min kulli da'i, dari setiap penyakit, wa nuru, dan cahayanya Al-Quran dalilun, jadi petunjuk di qalbi, bagi hati, hina jahli, ketika aku bodoh, wa ayrati, dan saat aku lagi kebingungan. Ya Allah, kasih cahayanya Quran ya Allah, supaya aku gak gelagapan, gak kebingungan, gak keresahan. Ya Allah tuh. Fa ya Rabbi matin wisir hurufi wa nawi bi qalbi wa sam'i wa maqlati. Pendengaranku, ucapanku dikawal oleh cahaya Al-Quran. Kalamun qadim mulai malu simau, kalam Allah yang qadim, yang tidak pernah berjenuh untuk mendengarkannya. Minta sama Allah ya. Bingung nih, buka ke Quran, betapapun kita nggak ngerti maknanya, ya Allah fa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi, kasih saya ya Allah rahasia daripada huruf-huruf Al-Quran. Masya Allah, rahasianya begitu hebat. Iya, dibuka sama ahli hikmah. Ente baca Alam Taro, lagi pengen ngadepin sesuatu yang mengkhawatirkan. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wal salahi tarabal tarmihim. Diulang-ulang tarmihim. Tarmihim bi hijaratin min sijil fajal. Waduh, bisa gentar itu orang yang hadapin ente. Jatuh mentalnya bisa. Rahasianya itu bismillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Bisa jadi sebab Allah jaga harta kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita. Tuh baca bismillah. Ayat kursi itu pula rahasianya banyak banget. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Saya dapat dari Kiai Saleh Zalawi, wa la yuhituna bi syai'in, isi masalah kita apa? Itu awalaya uduhu diulang 7 kali, itu buat menghancurkan kekuatan bangsa jin. Lemahnya di situ banyak banget ternyata. Masya Allah, rahasianya. Dah, Al-Quran itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai disia-siakan. Ente punya niatan yang baik ya Allah, kasih saya sehat walafiat ya Allah, kasih saya melancar rezeki saya Allah, kasih saya izin buat bisa hadir di Mekah Madinah ya Allah. Wasilahnya saya pengen hatamin Quran setiap saat. Itu kalau dia terniat baik kayak begitu, itu bisa dimudahin sama Allah. Kenapa? Jadi tawasul, jembatan. Ente punya apa? Punya masalah apa? Punya masalah duit, finansial, baca
Di mana itu ada? Surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Nggak bakal fakir orang yang suka ngamalin baca apa Waqiah. Nggak bakal fakir, nggak bakal butuh, nggak bakal minta-minta, istilah kata. Kalau dia punya teman yang kerjaannya suka begitu tuh, suka keliling-keliling pakai baju badut, kasih tahu tuh, lu belajar ngaji, lu baca nih surah Al-Waqiah, insya Allah nggak bakal minta-minta, dicukupin terus sama Allah Subhanahu Wa Taala, dicukupin. Apalagi lu istilahnya punya angsuran, punya cicilan, minta sama Allah dengan wasilah begitu. Jangan disia-siain, itu kata Rasulullah, bukan kata saya, bukan. Dua, Quran. Wa Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, nikmat yang begitu besar apa? Adanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh gembira, bahagia, dan nikmatul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hanya dengan anugerah dan rahmat dari Allah. Fa bidzalika falyafrahu, dengan itu semua hendaknya kalian gembira, bahagia, nikmat dari Allah. Dengan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada alam dunia, ada gunung yang menjulang tinggi, ada lautan yang terbentang luas, bintang di langit bak permata dan harganya. Semua itu bisa ada wasilahnya dengan adanya junjungan kita, sampai Allah mengikrarkan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ditaukid dua kali, saking sungguh-sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul aflaq, tidak akan aku ciptakan alam dunia, alam semesta, kalau bukan karena engkau Muhammad. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang aras ditulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saking cintanya. Beruntung banget kita punya Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat perhatian kepada umatnya, hatta sampai dengan hari kiamat Nabi sujud, salim salim ummati, salim salim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah, yang punya nempel akidah di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah perintahkan wa izzati wa jalali la ja'al man akhlasuli bisa'adah kaman kadzdzaba bi. Hai malaikat, demi kemuliaan dan keagunganku, tidak akan aku jadikan orang yang murni bersahadat kepadaku seperti orang yang mendustakan aku. Adkhilu umul jannata bi rahmati, masuk ke dalam neraka. Ambil setiap orang yang di dalam dadanya ada akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masukkan ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku. Tuh Nabi mikirin umatnya, nggak mikirin masalah keluarganya, anak-anaknya, yang dipikirin ummati, ummati, ummati. Hatta lagi saat sakaratul maut, ada apa lagi sih? Umat saya gimana? Umat saya gimana? Ya Allah, ya Rabbi. Sampai beliau rela menahan syafaatul uzma, sampai beliau rela menahan doa. Setiap nabi punya doa yang begitu sangat diijabah. Nabi Musa punya doa yang begitu sangat diijabah, dijatuhinnya saat dikejar Fir'aun. Hei Musa, ketuk itu lautan dengan tongkatmu, akan terbelah menjadi dua. Maka saat itu Fir'aun dan bala tentaranya akan mengejar engkau. Begitu engkau melewati lautan merah saat itu, ikutin sampai di sana, ketuk lagi itu tongkat. Saat itu tertutup lagi yang namanya lautan. Itu Nabi Musa. Nabi Nuh punya ketika saat banjir bah yang begitu hebat. Ini umat gak kena dibilangin, ini umat kurang ajar, akhirnya terus menerus. Hatta anak Nabi Nuh yang namanya Kan'an, sebegitu Nabi Nuh udah nyaranin, udah ngajak,
Ya Bunayyar kam ma'ana, Kan'an anak abah, ayo sini naik ke atas perahu yang akan menjaga engkau dari banjir bah yang begitu hebat. Si Kan'an ngomong, qala ya abati sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Abah jangan khawatir, sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Abah jangan tenang, jangan khawatir. Badan saya jagung, saya bakal naik ke atas gunung yang akan menjaga saya dari banjir bah yang begitu hebat. Netes air mata Nabi Nuh. Ternyata itu banjir melewati perkiraan Kan'an. Tenggelam Kan'an, mati. Netes air mata. Kata Allah, jangan bersedih wahai Nuh, inna ulaisa min ahlik. Itu Kan'an sebenarnya bukan keluargamu. Jangan dipikirin. Dikeluarin tuh doa masing-masing. Semua ada. Tapi Nabi ketika disakiti oleh umatnya, ditimpukin pakai batu sampai berdarah pipinya, sampai belah gigi depan beliau. Padahal malaikat udah nawarin bantuan, Muhammad, angkat 12 tanganmu, minta kepada Allah supaya Allah perintahkan aku untuk mengazab umat yang gak tahu diri itu. Udah siap itu malaikat. Sekali dia minta ke Allah, akan ku cabut Jabal Uhud, aku timpakan kepada orang-orang Taif. Apa kata Nabi? Nggak usah. Dia itu pada belum tahu. Kalau udah tahu nggak bakal begitu. Saya ditunda itu. Ditunda untuk apa? Nanti di hari kiamat ada namanya syafaatul uzma. Ya, umat-umat pada selamat, umat-umat pada masuk surga. Maka Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang kagak mau masuk surga. Sahabat tanya, wa man aba ya Rasulullah? Siapa orang yang kagak mau masuk surga sebegitu nikmatnya? Man atau anida olal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, mengikuti sunnah dan ajaranku, dia itu yang akan masuk surga. Waman aba, dan siapa orang waman asani faqad aba, siapa orang yang menentang aku, tak mau mengikuti ajaranku, itulah orang yang kagak mau masuk surga. Aduh ya Allah, makanya beruntung kita punya Nabi Muhammad, utusan Allah yang ia mikirin umatnya. InsyaAllah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berselawat sebagai wujud syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk syukur kita juga kepada Allah. Allah mengutus untuk kita seorang figur yang mulia, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Makanya jangan sampai kita jenuh untuk bersolawat, ya. Subhanallah, dikeluarkan bahasa-bahasa indah untuk memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Kita puji Nabi Muhammad, Allah yang cinta kepada Nabi begitu ridho sama kita. Jangan sampai kosong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun,
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di hari kiamat. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ayah ibu kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat kita, dengan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yanbaghi lana an naqula kulla yaum, dan perlu bagi kita bahwa kita mengucapkan tiap hari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil qur'ani hakaman wa imama. Tiap hari itu supaya mantap akidah kita, tebal iman kita, bil lisan, bil qalbi, bil afal, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Kita buktikan keyakinan kita, kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah, kita buktikan keislaman kita, keimanan kita. Wal afiyatu, dan afiat nomor keberapa tuh? 1 Islam, 2 Quran, 3 Muhammad, Nabi Muhammad. Yang keempat afiat. Apa sih itu afiat? Difaul makarih. Yang namanya afiat itu terhindar dari sesuatu yang kita nggak harapin. Itu kalau tukang dagang, apa yang dikhawatirkan? Rugi, nggak laku. Kalau yang punya pasangan khawatir apa? Khawatir. Kalau yang punya pacar takut pacarnya dikawin orang. Ada kekhawatiran. Nah, itu afiat itu adalah terhindar dari apa-apa yang kita nggak mau, nggak suka. Itu afiat. Nikmat itu. Ya, nikmat, kayak ada bahasa sehat wal afiat. Itu sehat itu bagian daripada afiat. Tiap-tiap sehat afiat, tapi tidak setiap afiat sehat. Disebut dalam ilmu mantik umum khusus min itlaq. Wasatru, yang kelima apa? Satrul uyub, tertutupnya aib diri kita. Kita menyadari, mengakui sebenarnya kita tuh banyak dosa. Semenjak kita banyak maksiat, mata kita suka bikin dosa, tangan kita suka bikin dosa. Tapi kenapa kita bisa hadir di sini? Sebab ditutupin aib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengucap alhamdulillah. Nah, iya tuh. Kalau saya nggak ditutupin aib saya, ente nggak bakal mau denger. Buat apaan dengerin dia? Ngomong aja kagak sesuai sama perbuatannya tuh. Karena ditutupin aib diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat Allah tutupin itu, ucap alhamdulillah. Yang terakhir, tenang, yang tunduh tenang. Yang ngantuk tenang. Ini terakhir. Aku baca isi hatimu. Tenang. Wal ghina anin nas, masa cukup daripada manusia.
Apa mananya? Nggak perlu kita itu minta-minta ke manusia. Rasa cukup anina dicukupin sama Allah, biar kata kita hidup sederhana, yang penting kagak minta-minta. Itu yang mahal. Sehingga hati kita, dalam mandiri kita hanya bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, saya mah orang kagak punya, tapi minta sama Allah dicukupin. Nggak bisa, emang sih nggak bisa. Saya kalau sakit masuk rumah sakit, masuk ke ruang VIP atau VVIP, nggak bisa. Tapi alhamdulillah nggak perlu minta-minta, masih ada BPJS, alhamdulillah. Ya iya, itu kan hak kita, iya kan? Alhamdulillah ya Allah. Biar kata saya nggak punya duit berangkat ke Mekah, ke Madinah, tapi minta dicukupin. Biar kata jauh dari Mekah, tapi hati dekat sama Engkau ya Allah. Itu yang mahal. Dan banyak atau orang badannya di depan Ka'bah tapi hatinya jauh dari Allah. Banyak. Bela-belain, sikut sana sikut sini, nyakitin orang. Pengen cium Hajar Aswad. Buat apa? Buat bahan ceritaan nanti kalau pulang ke rumah ditanya tetangga, lu nyium Hajar Aswad gak? Oh nyium dong. Padahal dia ngikut orang. Pengen deket ke Allah tapi malah menjauh dari Allah. Kenapa? Nyakitin hamba-hamba Allah. Kayak gitu. Wal ghina anin nas, makanya kita minta sama Allah tuh dengan sifat ghaninya. Allahumma ya ghaniyu hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud adnini bi alalikan haramik wa bi ta'atika masyadik wa bi fadlika aman. Siap minta sama Allah kayak gitu. Biar kata kita gak punya duit, tapi kita masih punya harga diri. Kayak gitu. Kita emang orang kagak kaya-kaya banget, tapi alhamdulillah tuh kagak ngempet-ngempet di tembok orang, ngarep-ngarep dikasih sumbangan, enggak. Itu yang mahal, al-muta'affif. Ketika engkau ridho dengan apa yang Allah kasih, maka sesungguhnya engkau jadi orang yang paling kaya. Qanaah tuh membentuk kita orang paling kaya. Ar-ridho bikismatillah, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ngempet pakir itu pantasnya kepada Allah. Kita jadi orang pakir tapi pakir buat Allah, pakir kepada Allah. Ya Allah, saya butuh. Pakir itu orang butuh ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhannya, butuh perlindungan darimu, butuh rahmat dan ampunanmu ya Allah. Al-ghina anin nas, nggak butuh kepada manusia, nggak butuh. Kayak gitu yang mahal. Ketika ente punya kewibawaan, punya harga diri, tanpa harus kita meminta-minta, merengek-rengek kepada manusia, cukup kepada Allah. Allah udah tantang kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka aku akan ijabah doamu. Pertanyaannya, kita kadang suka buruk sangka ke Allah. Kita ngedoa sehari, 2 hari, seminggu doang, kayaknya nggak dijabah nih. Padahal mah Allah Maha tahu. Hatta mohon maaf, ente saat sekarang ini bisa duduk di majlis yang mulia ini, boleh jadi adalah doa daripada orang tua kita dulu puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Doa, ya Allah, jadiin anak saya anak yang saleh ya Allah. Sekarang Allah ijabah. Boleh jadi mungkin kita jadi orang saleh mendekati ajal kita. Karena di situ yang paling menentukan orang tuh baik di hadapan Allah bagaimana ujungnya. Kita dulu memang tukang maksiat, kita memang dulu adalah tukang bikin dosa dulu, iya. Tapi ketika saat sekarang menjelang beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, atau 1 tahun lagi kita pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih hidayah wa taufik dalam hati kita. Kita hadir di majlis ilmu, tiap langkah kita dilebur dosa-dosa kita, tiap langkah kita dicatat pahala begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita habis semua yang dulu kita tobat dengan tobatan nasuha. Ketika udah bersih semua dosa-dosa kita, baru dipanggil sama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu mungkin doa orang tua kita dulu, pengen anaknya jadi anak soleh.
Kayak gitu, yang mahal tuh. Ketika kita bisa hadir di majelis ini, mungkin itu doa-doa kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kayak gitu. Maka kita kudu berbaik sangka. Hatta Al-Fakir sendiri begitu, minta doa ini dari itu, dari ustadz ini, dari ustadz ini, minta, pengen banget bisa berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah, Allah ijabah. Nah, buat diri kita, Allah maha tahu yang terbaik buat kita. Betapapun antum belum pernah nginjakin tanah ke tanah suci Mekah dan Madinah, tapi hati antum ngait ke Allah, hati antum semuanya dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buktinya apa? Buktinya antum bisa hadir sholat berjamaah di masjid dan di musola. Antum ada di majlis ilmu, majlis yang begitu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hatta tiap datang maulid, antum baca maulid. Bahkan saking cintanya kepada Rasulullah, bukan cuma bulan maulid aja antum maulid. Hatta dalam keadaan keseharian kita, 7 bulan, 4 bulan, mau nikahin, mau akikah, baca maulid saking cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente masih beruntung daripada Abu Jahal, Abu Lahab yang tiap hari ketemu Rasul tapi nggak dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min. Nah iya, Abu Jahal itu tiap hari ketemu Rasul tapi nggak dikasih sama Allah, nggak dikasih hidayah dan taufik. Padahal dia dikasih lihat bagaimana mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah. Jadi, assalamualaikum. Udah kesimpulan, tenang aja kesimpulan. Udah kesimpulan. Nikmat yang besar itu ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5. Tertutup aib yang keenam, merasa cukup daripada manusia tanpa meminta-minta kepada manusia. Al-Fatihah.